Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anggia Evitarini MPD selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus dan teman-teman kelas Y7C sekalian. Perkenalkan, nama saya Umil Fiatunida dengan NPM 202001500357. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang saya lakukan dari konseling populasi khusus LGBT yang saya temui adalah kaum lesbian. LGBT adalah akronim kata dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Kata ini digunakan sejak tahun 90-an. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman atau budaya yang berdasarkan identitas seksual dan gender. Berikut ada faktor penyebab LGBT itu ada 5. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor dorongan individu, yang ketiga faktor trauma masa lalu, yang keempat faktor peluang dan ruang, yang kelima faktor pendidikan seks yang salah. Yang pertama ada faktor genetik, ialah faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh. Pada dasarnya, manusia mengembangkan orientasi seksual pada saat pubertas. Ketidakseimbangan hormon yang terjadi di masa ini dapat mempengaruhi orientasi seksual individu. Yang kedua, ada faktor dorongan individu. Ialah biasanya terjadi karena seorang ibu yang ingin sangat memiliki anak perempuan tetapi malah melahirkan anak laki-laki. Lalu bayi laki-laki tersebut diberikan pakaian perempuan, diberikan mainan perempuan, berambut gondrong, dan diperlakukan selayaknya perempuan. Dan anak tersebut menjadi kurang percaya pada potensi seksual yang ada pada dirinya sendiri. Apalagi interaksi antar individu terhadap homoseksual menjadi keinginan perasaan yang menyetujui untuk mendominasi hawa nafsu. Pada proses ini yang membentuk dalam pengembangan jati dirinya bahwasannya dia yang berjenis kelamin laki-laki adalah perempuan. Ketika beranjak dewasa, ia akan merasa bahwa ia seorang perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Yang ketiga, ada faktor trauma masa lalu. Dikutip dari penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Ahmad Zairuddin dalam International Journal of Innovation and Scientific Research, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual atau sexual abuse dapat menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki kecenderungan LGBT. Hal ini karena pengalaman traumatis yang dialami oleh seseorang akan terus melekat di dalam pikiran dan menimbulkan trauma tersendiri bagi penderitanya. Yang keempat ada faktor peluang dan ruang atau lingkungan. Hal ini karena seorang bergaul di lingkungan LGBT dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Selain itu, faktor orang tua yang sering bertengkar, melakukan kekerasan, hingga bercerai juga turut diduga menjadi penyebab seseorang memiliki jenis orientasi seksual tertentu. Yang kelima ada faktor pendidikan seks yang salah. Biasanya terjadi karena contohnya seorang anak laki-laki di bawah umur yang mempunyai rasa kepada perempuan dan anak tersebut diinformasikan seolah-olah kalau mereka menjalani hubungan mereka itu haram atau berdosa. Nah, agar tidak adanya kesalahan dalam menginformasikan,
Sebagai orang tua atau orang di sekitar anak tersebut juga harus memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh anak di bawah umur tersebut, mengapa saat ia berdekatan atau melakukan hubungan dengan yang bukan muhrimnya, mereka itu haram atau berdosa. Seperti contohnya laki-laki di bawah umur dan perempuan di bawah umur, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada pengertian lesbian. Perilaku lesbian adalah perilaku seksual yang dilakukan antara dua orang yang berjenis kelamin yang sama, yaitu perempuan yang melingkupi aktivitas yang luas seperti strategi untuk menemukan dan menarik perhatian pasangan, atau perilaku mencari dan menarik pasangan, interaksi antar individu, kedekatan fisik atau emosional, dan hubungan seksual, menurut Soetianingsih tahun 2004. Dan dalam kasus klien yang saya temui mengalami permasalahan lesbian, yang dimana menurut Setianingsih tahun 2014 adalah perilaku lesbian, perilaku seksual yang dilakukan antar dua orang yang berjenis kelamin yang sama, yaitu perempuan yang melingkupi aktivitas yang luas seperti strategi untuk menemukan dan menarik perhatian pasangan. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku lesbian menurut Sutianingsih tahun 2014. Ialah golongan buci lebih banyak memberi dan golongan fem lebih banyak menerima. Berikut pula dengan tingkat kepuasan, di mana golongan buci hanya akan merasakan kepuasan jika pasangannya puas. Nah, buci seringkali mempunyai stereotip sebagai pasangan yang lebih dominan dalam hubungan seksual. Bahkan kadang-kadang hubungan seksual antara buci dan fem terjadi secara satu arah, sehingga buci lebih digambarkan sebagai sosok yang tomboy, agresif, aktif, melindungi, dan lain-lainnya. Buci dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, antara lain soft buci dan stone buci. Soft buci ialah buci yang seringkali digambarkan memiliki kesan yang lebih sedikit feminim dalam cara berpakaian dan potongan rambutnya. Secara emosional dan fisik tidak mengesankan bahwa mereka adalah pribadi yang kuat dan tangguh, namun dalam konteks yang agak sedikit lembut. Nah, soft buci seringkali digambarkan lebih maskulin dalam cara berpakaian maupun dari potongan rambutnya. Soft buci ini mengenakan pakaian laki-laki. Stone buci seringkali mengenakan pakaian laki-laki, terkadang membebet dadanya agar terlihat lebih rata. Buci yang berpakaian maskulin seringkali lebih berperan sebagai seorang laki-laki dalam hubungan dengan kekasihnya, berupa perhatian, rasa melindungi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tipe-tipe lesbian. Mereka ini mendefinisikan diri dengan sebutan wanita belok. Ada tipe buci, bisa kita singkat sebagai B, yang berpakaian, berpikir, dan berperilaku seperti pria. Kemudian tipe F atau feminim, ini modis dan feminim. Yang terakhir tipe andro, yang bisa kita sebut sebagai tipe A, yang seperti wanita tomboy seperti laki-laki. Dalam relasi kekasih paling umum adalah B dan F atau A dan F, tapi ada juga F dan F atau B dan A. Nah, di sini kita masuk ke ciri-ciri perilaku lesbian atau ciri-ciri buci dan fem. Buci ini lebih memposisikan dirinya sebagai
seorang laki-laki yang maskulin, yang sangat penampilannya layaknya seperti laki-laki, punya hobi yang maskulin seperti motoran dan lain sebagainya. Lalu buci laki-laki ini biasanya lebih posesif. Dia menunjukkan ketertarikan juga pada wanita dan mempunyai ciri-ciri khusus menjadi kesepakatan kaumnya. Yang kedua ini ada femme atau dia biasa sebagai perempuan. Nah, biasanya penampilannya tuh sangat dingin, ketergantungannya itu sangat tinggi pada pasangannya. Terus dia juga tidak mandiri, lalu sering cemas dan jaga jarak dengan teman wanita lainnya yang bukan pasangannya. Karena ia itu sentimental jika pasangannya itu juga berdekatan dengan wanita atau yang bukan sejenis buci gitu, seperti itu. Jadi dia tuh takut kalau bucinya dia itu suka sama wanita lain, lalu tidak memiliki ketertarikan dengan laki-laki. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi klien yang saya temui di lapangan. Berikut karakteristik klien yang saya temui di lapangan. Klien saya merupakan seorang perempuan yang berinisial S. Saat ini S berusia 29 tahun. S merupakan sebuah pengusaha UMKM yang berada di Jakarta Selatan. S ini anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini S hanya tinggal bersama ibunya di Jakarta. S mempunyai pengalaman yang tidak baik selama ia berpacaran dengan wanita. Ia seringkali ditinggalkan dan dimanfaatkan. Wanita ini ialah femme-nya dia. S berpacaran dan mengenal dunia lesbian ini dari saat ia SMP. S bercerita bahwa saat sejak kecil itu ia selalu melihat figur seorang abangnya atau kakaknya yang merupakan seorang laki-laki yang sangat cool. Karena menurut dia itu abangnya sangat cool. Dia itu merasa kagum dan ingin sekali seperti abangnya secara berpakaian dan lain-lainnya. Penampilan S yang seperti laki-laki juga tidak dihimbaukan oleh orang tuanya. Jadi S ini selalu didukung oleh orang tuanya dengan berpakaian seperti itu. Gaya rambut S juga mengikuti orang tua perempuannya, yaitu ibunya. Ibunya juga berambut bondol dan seperti layaknya seorang laki-laki. Dan S itu suka memakai kaos yang longgar. Ini sejak saat SMP, S ini suka memakai kaos yang longgar. Nah, di saat masa pertumbuhan pertumbuhan payudaranya S tuh suka membebet-bebet payudaranya agar payudaranya itu tidak tumbuh ya. Jadi sampai saat ini S 29 tahun ini S itu payudaranya hanya kecil karena badan S ini jadi gemuk, jadi bener-bener nggak kelihatan sama sekali kalau S itu punya benjolan payudara gitu. Sejak saat SMP itu S berkenalan dengan seorang wanita melalui media sosial. S itu bergabung melalui seperti grup-grup di Facebook gitu. Ia bertemu dengan seorang perempuan yang membuat ia merasa bahwasannya ia nyaman, ia yakin dengan apa yang saat ini dijalani gitu. Waktu saat SMP dia berceritanya seperti itu. Peran S dalam hubungan ini, S berperan sebagai bucinya. S juga sering melakukan hal-hal negatif bersama perempuan itu, hal-hal seks dan lain sebagainya. Dan
sangat berlebihan. Sampai saat ini S juga bercerita bahwasannya ia masih berhubungan dengan seseorang wanita, dan wanita itu pun mempunyai suami, tetapi ia tetap berhubungan bersama S selayaknya pacaran. S bercerita bahwasannya S tidak bisa meninggalkan karakter ini gitu, karena ia merasa tidak ada laki-laki yang bisa ia percaya sampai saat ini, karena dia selalu bertemu seorang laki-laki yang memang menurut dia itu tidak benar, tidak baik untuk dijadikan imam dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, berikut permasalahan yang sering muncul dalam diri S. S ini tidak percaya bahwa laki-laki itu baik. S ini tidak mempunyai pertemanan yang baik karena S mempunyai pengalaman yang ia itu tuh sering berantem sesama buci gitu, berebutan salah satu wanita gitu. Makanya ia tidak mempunyai banyak teman untuk bercerita maupun untuk bermain gitu. Yang ketiga, tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, bahwasannya yang dilakukan saat ini itu tidak baik, karena apapun yang dilakukan S itu orang tuanya hanya diam dan tidak bisa menasehati. S juga bercerita bahwasannya ia mempunyai seorang sahabat perempuan, tetapi sahabatnya itu tuh tidak pernah mempan juga untuk menasehati S gitu. Selanjutnya ini ada analisis kebutuhan klien. Klien ini membutuhkan pengetahuan ilmu agama yang baik, seperti mengikuti kajian-kajian dan mengikuti bimbingan yang benar-benar sangat individu gitu. Kedua, klien membutuhkan pasangan yang sesuai dengan kodratnya. Klien ini harus dipertemukan dengan laki-laki yang memang bisa menuntunnya. Yang ketiga, klien membutuhkan teman dan dukungan orang tua untuk memperbaiki dirinya. Yang keempat, klien membutuhkan rasa kasih sayang yang sangat lebih dari keluarga dan temannya. Karena sampai saat ini, walaupun S tinggal berdua bersama ibunya, mereka tidak begitu harmonis. Yang kelima ini, klien membutuhkan bimbingan khusus untuk menentukan pilihan untuk masa depan klien. S harus mengikuti S harus mengikuti terapi sepertinya melalui ahli tangan kasus ke spesialis agar S bisa sembuh gitu. Berikut ada potensi yang dapat dikembangkan. S dapat melakukan hal yang menyenangkan seperti jalan-jalan bersama keluarga dan mengikuti pergaulan yang benar-benar membuat dia beralih menjadi lebih positif lagi. Yang kedua, S bisa mengikuti pelatihan UMKM agar fokus untuk mengembangkan usahanya agar menjadi baju dan besar, agar S tidak mengingat-ingat bahwasannya ia itu mempunyai pasangan yang seorang wanita. Kali aja dengan S mengikuti pelatihan-pelatihan ini, S bertemu dengan jodohnya gitu. Yang ketiga, S dapat melakukan hal-hal positif dengan mengikuti hal-hal keagamaan yang ada, dapat membuat S mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Jadi S ini dikenalkan lagi bahwasannya dia seorang wanita harus dengan kodratnya, yaitu seorang laki-laki gitu. Selanjutnya, layanan konseling yang akan diberikan. Pertama, layanan informasi. Layanan ini diberikan agar klien memahami apa itu lesbian dan dampak-dampak lesbian untuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan layanan informasi ini, klien dapat mempertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan bagi
penentuan sikap dan tingkah laku klien. Yang kedua ada layanan penguasaan konten. Di sini konselor akan memberikan materi tentang keagamaan agar klien memperoleh pengalaman dan tujuan pembelajaran serta saat mengaplikasikan dalam kehidupan kedepannya agar jauh lebih baik, untuk menyadarkan klien dengan perilaku yang menyimpang melalui pembelajaran keagamaan. Seperti konselor memberikan seorang ahli agama mengajarkan diskusi dengan klien berkaitan dengan permasalahan yang dimiliki oleh klien. Yang ketiga, konseling dengan berpusat pada klien. Di sini konselor membantu klien memiliki kepercayaan bahwa klien merupakan manusia yang patut dicintai dengan lawan jenis dan berharga sehingga layak untuk diberikan penghargaan. Dengan konseling ini, klien dapat memilih nilai sendiri, dapat bertanggung jawab sendiri, dan klien memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya, serta memiliki potensi untuk berubah dan berkembang ke arah hidup yang lebih baik. Yang keempat, konseling dengan pendekatan REBT digunakan sebagai treatment terhadap klien yang dengan beberapa langkah dan juga sistem keyakinan rasional pada klien, memotivasi klien untuk berubah, membantu memodifikasi pikiran dan perasaan mereka menjadi lebih rasional dan masuk akal, mengurangi tingkat frekuensi pemikiran klien yang tidak masuk akal, mengembangkan filsafat di hidup klien, menunjukkan konsekuensi negatif apabila klien tetap memilih keyakinan irasionalnya, komitmen rencana klien agar mau berubah, modifikasi intervensi klien untuk mengupayakan spiritual intervensinya. Yang kelima ada layanan ahli tangan kasus. Di sini dapat diberikan apabila seorang konselor tidak mampu mengatasi permasalahan klien secara total, bisa dibantu dengan psikolog dan psikiater. Kesimpulannya, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini merujuk kepada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual. Lesbian merujuk pada perempuan yang tertarik secara romantis atau seksual kepada perempuan lain. Gay merujuk pada laki-laki yang tertarik kepada laki-laki. Biseksual merujuk pada individu yang memiliki ketertarikan romantis atau seksual terhadap kedua jenis kelamin. Dan transgender merujuk pada individu yang identitas gendernya mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada saat mereka lahir. Lesbian merupakan dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku lesbian adalah perilaku seksual yang dilakukan antar dua orang yang berjenis kelamin sama, yaitu perempuan yang melingkupi aktivitas yang luas seperti strategi untuk menemukan dan menarik perhatian pasangan, perilaku mencari dan menarik pasangan, interaksi antara individu, keadaan fisik atau emosional, dan hubungan seksual. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.